Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Eka Chandra Ramdhani, selaku dosen PSBO. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Web. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2 dimulai dari saya, Ahmad Munadi, sebagai moderator. Dan di sini kelompok kami ada yang bernama 1 Alvita Syaharani, yang kedua ada Fuji Triyanti, yang ketiga ada Salsa Melani, yang keempat ada Wahyu Ihsan, yang kelima saya Ahmad Munadi. Identifikasi permasalahan yang ada pada PT Kalbe Nutrisional dalam penelitian ini adalah 1. Proses penerimaan dan pengeluaran barang di gudang memerlukan waktu yang relatif lama karena ditentukan oleh ketelitian bagian gudang itu sendiri. Yang kedua, tidak terdapat penyimpanan data berbasis database, sehingga pengolahan dan pencarian data barang menjadi lama. Yang ketiga, lambatnya proses pengolahan data, sehingga data dan informasi yang dihasilkan kurang akurat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fuji Triyanti. Untuk maksud dan tujuan membuatkan sistem informasi persediaan barang berbasis web, jadi untuk mempermudah perusahaan dalam penginputan data barang masuk dan barang keluar, serta mempermudah dan mempercepat dalam pencarian stok barang. Kemudian, untuk proses bisnis sistem usulannya pada PT Kalbe Nutrisional dalam sistem persediaan barang ini yaitu produksi meminta barang atau material yang hendak digunakan ke bagian procurement dengan memberikan prerequisite. Dan bagian procurement mengecek terlebih dahulu apakah barang yang diminta stoknya tersedia atau tidak. Jika tersedia, maka barang atau materialnya diberikan kepada produksi atau pemakai. Jika stok barang tidak tersedia, maka bagian procurement langsung buatkan PO. Kemudian bagian procurement memberikan PO dan surat jalan kepada supplier. Nah, setelah PO diterima dari supplier dan supplier mengirimkan barang, maka bagian gudang mencatat barang masuk tersebut, kemudian baru memberikan barang atau material tersebut ke produksi atau pemakai. Setelah itu, ada barang yang masuk dan keluar, bagian procurement harus membuatkan laporan stok barang kepada manajer. Activity diagram sistem persediaan barang. Nah, di sini ada proses bisnis sistem. Nah, di sini urutan eksekusinya produksi mengajukan permintaan barang kepada procurement. Nah, di sini procurement akan menerima permintaan barang dari produksi, lalu akan mengecek stok barang. Jika ada, akan langsung mengirim barang ke produksi. Nah, jika stok barang tidak ada, maka procurement akan membuat PO. Lalu memberikan PO dan surat jalan kepada supplier. Selanjutnya, supplier akan menerima PO dan surat jalan. Selanjutnya, supplier akan memberikan barang kepada gudang. Selanjutnya gudang akan menerima barang dari supplier, lalu gudang ini akan langsung dikirim barangnya kepada produksi. Nah, lalu berhenti di produksi, disebut dengan final activity note. Nah, tidak lupa juga procurement akan membuat laporan stok barang. Membuat laporan stok barang ini akan membuat laporan stok barang masuk dan juga laporan stok barang keluar yang dilakukan oleh procurement. Nah, lalu procurement akan membuat laporan stok barang yang akan dikirim ke manajer. Lalu manajer akan menerima laporan dari procurement, lalu akan berhenti atau disebut dengan final activity note.
Selanjutnya, use case diagram. Yang pertama ada use case diagram bagian admin. Seorang admin dapat melakukan login, lalu dapat mengelola data user, dapat mengelola data supplier, dapat mengelola data barang, lalu dapat mengelola data PO, dapat melihat laporan barang, dapat melihat laporan supplier, dan dapat mengganti password. Kemudian di sini ada use case diagram bagian gudang. Untuk bagian gudang ini dapat melakukan login, dapat melakukan mengelola barang masuk, dapat melakukan mengelola barang, dapat melakukan mengelola data barang, dapat melakukan mengelola data PO, dapat melakukan melihat laporan barang, dapat melakukan melihat laporan supplier, dan dapat melakukan ganti password. Selanjutnya ada use case diagram bagian procurement. Bagian procurement ini dapat melakukan login, dapat melakukan mengelola data barang, dapat melakukan mengelola data supplier, dapat melakukan membuat PO, dan dapat melakukan ganti password. Lalu yang keempat, use case diagram bagian supplier. Seorang supplier dapat melakukan login, dapat menerima PO barang dan surat jalan, dan dapat memberikan barang. Lalu yang kelima, use case diagram bagian manager. Manager dapat melakukan login, dapat melihat laporan data barang, dapat melihat laporan barang masuk, dan dapat melihat laporan data keluar. Kelas diagram. Nah, di sini terdapat 6 kelas, 6 kelas diagram. Yang pertama ada kelas admin, kelas procurement, kelas penerimaan barang, kelas supplier, kelas gudang, dan juga kelas barang. Nah, yang pertama di sini terdapat atribut, atribut dan operasional. Nah, di sini atributnya terdapat atribut pada kelas admin, ada ID admin integer, username varchar, password varchar, dan operasionalnya ada ubah dan juga simpan. Nah, di sini apa sih terdapat garis di sini ini disebut dengan association. Association ini menghubungkan antara kelas dengan kelas yang lain. Nah, di sini ada juga angka 1 dan juga 1 ini apa sih maksudnya? Nah, ini disebut dengan multivalency. Nah, di sini multivalensinya ada satu admin menghubungkan dengan satu procurement. Nah, di kelas procurement terdapat kode barang integer, jenis barang varchar, stok barang integer, dan operasionalnya ada tambah, ubah, simpan, dan juga hapus. Untuk selanjutnya pada kelas supplier. Kelas supplier ini operasional atributnya ada kode supplier integer, nama supplier string, alamat varchar, nomor HP integer, dan operasionalnya ada tambah, hapus, ubah, simpan, dan juga cari. Nah, di sini satu supplier dapat menerima satu atau lebih barang pada kelas penerimaan barang. Pada kelas penerimaan barang ini terdapat atributnya ID penerimaan integer, ID barang integer, tanggal penerimaan date, jumlah integer, kode supplier varchar. Dan operasionalnya ada tambah, hapus, ubah, simpan, cari, dan juga cetak. Selanjutnya terdapat kelas gudang. Kelas gudang ini ada kode barang integer, jenis barang varchar, stok barang integer, dan operasionalnya ubah, tambah, dan juga simpan. Nah, di sini multivalensinya gudang, satu gudang dapat menerima satu barang atau lebih. Nah, selanjutnya multivalensi antara gudang dengan barang juga sama. Satu gudang dapat mempunyai satu atau lebih barang. Nah, pada kelas barangnya ini terdapat atributnya kode barang integer, jenis barang varchar, jumlah barang integer, stok barang integer, dan operasionalnya ada tambah, ubah, hapus, ubah, simpan, dan juga cari. Nah, demikian penjelasan dari kelas diagram. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Alvita. Silakan.
Lalu yang terakhir ada sequence diagram. Pada sequence diagram ini memperlihatkan proses bisnis sistem di mana dimulai dari bagian admin produksi yang meminta permintaan barang kepada bagian procurement. Lalu pada bagian procurement ini melakukan cek stok. Jika barangnya ada, maka bagian procurement langsung mengirimkan barangnya kepada bagian admin, pada bagian admin produksi. Dan jika tidak ada barangnya, maka bagian procurement membuat PO dan meminta permintaan barangnya kepada supplier. Lalu supplier akan mengirimkan barangnya ke bagian gudang, lalu bagian gudang akan mengirimkan barangnya ke bagian procurement, dan bagian procurement akan mengirimkan barangnya lagi kepada bagian admin produksi, dan prosesnya selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, dan apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.